Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini, video terkait dengan materi numerik ya, menentukan akar persamaan. Kita akan membahas metode tertutup yang kedua, yaitu metode bagi dua atau bisection methods ya. Yang video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan metode tabel ya. Oke, metode biseksi. Ide awal metode ini adalah dari penggunaan metode tabel di mana area dibagi menjadi n bagian ya. Hanya saja karena di metode tabel kan ada kelemahan tuh yang di video sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya. Hanya saja metode biseksi ini membagi interval tersebut menjadi dua bagian ya. Kalau yang di metode tabel kan langsung dibagi tuh dari A sampai B dibagi menjadi n bagian, misalkan 10 bagian. Langsung gitu ya, kita cari masing-masing nilai fungsinya pada masing-masing x-nya. Tapi di metode biseksi ini kita bagi dia menjadi dua bagian. Misalkan dari A sampai B kita bagi menjadi dua bagian ya. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar persamaan ya. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga akan diperoleh nilai akarnya ya. Jadi idenya adalah dari interval A sampai B itu, kemudian kita bagi dua intervalnya, jadi ada nilai tengah dari A dan B gitu ya. Misalkan C itu adalah nilai tengah dari A dan B, kemudian kita cek, kita bandingkan antara C dengan A dan C dengan B. Kalau misalkan C dengan A tandanya sama, artinya akarnya kan tidak ada di sana, sehingga A ini kita buang, kita gantikan dengan C. Ya. Kemudian kita hitung interval baru yaitu C dan B. Ya. Kemudian kita bagi dua lagi, kemudian kita cek mana yang bertanda sama gitu ya, maka kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan interval yang semakin lama semakin kecil, yang di dalamnya memuat akar persamaan ya. Jadi bedanya dengan metode tabel, kalau di tabel itu kita hitung semuanya mana yang ada perubahan tanda ya, dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Jadi kalau di metode tabel itu tidak harus semuanya dihitung ya, tidak harus semuanya dihitung. Misalkan dibagi 10 bagian, tidak harus 10-nya itu dihitung nilai fungsinya. Tapi cukup ketika mendapatkan perubahan tanda negatif ke positif atau positif ke negatif sudah selesai, karena itu yang kita gunakan. Tapi kalau di metode biseksi ini, interval awal kita bagi dua, kemudian kita eliminasi separuh gitu ya, kemudian bagi dua lagi, dieliminasi lagi, bagi dua lagi, dieliminasi lagi, dan seterusnya dengan nilai akarnya itu ada pada interval yang kita gunakan terus ya, sampai kita mendapatkan nilai pendekatan sesuai dengan error yang kita mau ya. Oke, nah ini ilustrasinya ya. If f a and f b have opposite sign, jadi tandanya berlawanan, satunya positif satunya negatif atau sebaliknya, maka akarnya akan berada di antara mereka ya, sama seperti di metode tabel. Jadi kita tentukan nilai A dan nilai B sedemikian sehingga FA dan FB berlainan tanda yang akan menjamin bahwa akarnya ada di dalam interval tersebut ya. Nah, kemudian pada metode ini kita tentukan nilai C yang merupakan nilai tengah dari A dan B. Kita hitung seperti itu ya. A ditambah B dibagi 2 untuk menentukan nilai tengah ya. Jadi misalkan di sini ada 1, di sini ada 6, maka C adalah 1 ditambah 6 dibagi 2 yaitu 3,5 ya. Jadi kita tentukan nilai C yang merupakan nilai tengah dari A dan B. Nah, kemudian kita eliminasi salah satu interval bagiannya. Kan ini kita punya dua bagian tuh, A sampai C sama C sampai B. Nah, kita hilangkan separuh, yang mana kita hilangkan yaitu yang tidak mengandung akar ya, yang tidak mengandung akar. Jadi A sampai C ini kan dia tidak mengandung akar, maka interval ini kita eliminasi ya. Atau kalau dari tandanya ya, kalau A ini positif, C positif, maka A-nya kita hilangkan. Jadi kita cari
yang berlainan tanda ya dengan nilai tengahnya dengan C. Jadi patokannya adalah C. Kalau C-nya positif, maka kita cari A dan B yang positif yang mana, yang itu kita hilangkan. Sehingga kita mendapatkan interval baru dari C sampai B ya. Nah, nanti kita lakukan terus, kita hitung lagi nilai tengah dari C dan B, misalkan di sini ada D gitu ya. Kemudian kita cari, oh ternyata D-nya negatif, maka B-nya kita eliminasi karena B-nya negatif. Jadi ini hilang. Dan seterusnya kita cari tengah-tengah sampai, jadi intervalnya nanti akan semakin kecil. Sampai kita mendapatkan nilai akarnya. Ya. Jadi idenya adalah seperti itu. Jadi kenapa kok dinamakan bisection itu ya? Karena kita bagi dua, hilangkan separuh. Bagi dua lagi, hilangkan separuh. Bagi dua lagi, hilangkan separuh. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai pendekatan yang memenuhi. Ya. Oke, ini alurnya. Untuk menggunakan metode biseksi ini terlebih dahulu ditentukan A dan B sama seperti metode tabel ya caranya. Dengan syarat FA dikali FB harus negatif ya, harus berlainan tanda. Kemudian kita cari nilai C tadi, yaitu nilai tengahnya. Kita punya formulanya itu A ditambah B dibagi 2 untuk mendapatkan nilai tengah dari A dan B. Dari nilai X yang kita dapat itu, nilai tengah dari A dan B, perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Tadi ya, secara matematik suatu range terdapat akar bila memenuhi itu ya. Jadi Fx-nya kita bandingkan dengan Fa dan Fb, mana yang tandanya sama atau mana yang menyebabkan perkalian nilai dua fungsi itu negatif gitu ya. Setelah diketahui bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan ring dari bagian yang mempunyai akar tadi ya. Jadi kita eliminasi yang tadi A-nya kita eliminasi karena sama-sama positif. Kemudian muncul D, B-nya kita eliminasi karena sama-sama negatif dengan D, dan seterusnya. Itu algoritmanya, mendefinisikan efeknya dulu diberikan, kemudian tentukan nilai A dan B, sebarang gitu ya. Kemudian tentukan toleransi galatnya dan iterasi maksimum misal. Kemudian hitung FA dan FB. Jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita cari A dan B yang lain. Tapi di sini kita harus punya FA dan FB yang berlainan tanda ya di sana, FA dan FB yang itu, sehingga kita nggak perlu lagi ngecek setelah itu. Kemudian hitung nilai tengahnya A plus B dibagi 2, kemudian kita tentukan nilai Fx yang itu A plus B bagi 2 ya. Jika tandanya sama, maka A atau B-nya kita eliminasi ya. Jadi bila FB bertanda sama dengan Fx ya, maka B-nya kita gantikan dengan X. Kalau FA bertanda sama dengan Fx, maka A-nya kita gantikan dengan X gitu ya. Oke, jika selisih antara B dan A kurang dari error atau iterasinya melebihi iterasi maksimum, salah satu gitu ya, bisa memenuhi yang errornya atau memenuhi iterasi maksimumnya. Misalkan iterasi maksimumnya adalah 10 kali. Ternyata setelah 10 kali errornya masih belum terpenuhi, maka bisa dihentikan ya. Maka proses dihentikan dan didapatkan akar X, bila tidak diulangi lagi ya ke sana. Mencari nilai titik tengahnya, dilakukan lagi, dan seterusnya ya. Oke, contohnya ini. Selesaikan persamaan atau tentukan akar persamaan X kali E pangkat negatif X ditambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range dari negatif 1 sampai 0. Kita punya negatif 1, Fx-nya adalah 0,175 itu dan seterusnya. Kemudian B-nya adalah 0, kita punya nilainya adalah itu negatif 1,71828. Berlawanan tanda di sana ya, sehingga ring itu terpenuhi. Jadi pemilihan A dan B itu bisa digunakan karena satunya positif, satunya negatif. Kemudian kita ambil nilai tengahnya di sana X. Nilai tengah dari negatif 1 dan 0 kita punya negatif 0,5 ya. Nah, di sini harusnya ada satu kolom lagi di sana ya. Ada satu kolom lagi. Oh salah.
Oh, salah. Ini tadi fx ya. Sorry. Jadi harusnya itu ada apa namanya? 3 kolom F ya. Jadi ada FA, ada FB sama ada FX gitu ya. Supaya kita tahu mana yang positif, mana yang negatif di situ ya. Jadi ada tambah satu lagi FA, FB sama FX ya. Di sana ternyata didapat FA-nya adalah negatif 1,7 dan seterusnya. FB-nya belum ada di sana. Kalau kita masukkan 0, maka hasilnya kan 1 ya. FB-nya adalah 1, kemudian FX-nya yaitu nilai tengah negatif 0,5 hasilnya adalah 0,17. Nah, dari situ ketahuan bahwa yang tandanya sama adalah B ya, sama-sama positif karena F-nya di sini positif, FB-nya positif, maka FB ini kita gantikan dengan X sehingga untuk iterasi yang kedua B-nya kita gantikan dengan negatif 0,5. Jadi yang awalnya 0 kita gantikan dengan negatif 0,5. Kenapa? Karena F0 itu bernilai positif sama dengan nilai dari Fx negatif 0,5 ya. Kemudian kita cek nilai tengahnya negatif 0,75 didapat negatif ya. Nah, karena negatif sama dengan nilai dari FA yang negatif 17 itu maka FA untuk yang iterasi ketiga kita gantikan. Jadi FA-nya diganti oleh negatif 0,75. B-nya tetap 0,5 ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Sehingga memenuhi iterasi maksimum atau memenuhi galat yang ditentukan atau toleransinya sebesar berapa. Oke, pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan negatif 0,56738 dengan fx-nya negatif 0,00066. Ada 5 angka signifikan di sana ya. Untuk penentuan angka signifikan ini juga kita bisa batasi mau berapa angka signifikan yang kita gunakan gitu ya. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Catatan dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Semakin teliti atau semakin kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang kita butuhkan ya. Jadi kalau errornya itu 0,01, ini tadi 0,001, pada iterasi ke-9 kita punyanya di sana adalah 0,003 ya. Jadi iterasi ke-9 itu menghasilkan nilai negatif 0,00336. Ini nilai mutlaknya masih lebih besar dari 0,001 ya. Sehingga ditambah iterasi 1 lagi, iterasi ke-10 sehingga didapat negatif 0,00066 di mana nilai mutlaknya dia kurang dari 0,001. Nah, ini terpenuhi ya. Kalau errornya kita ambil maksimal itu 0,001, maka iterasi ke-10 selesai dan menghasilkan nilai akarnya adalah yang pada X itu, nilai tengah yang ada di X ya, negatif 0,56738. Oke, itu adalah metode bagi dua atau metode biseksi atau bisection methods ya. Oke, semoga dapat dipahami penjelasan saya. Jika ada yang salah bisa langsung konfirmasi ya. Semoga sehat selalu. Tetap saya ingatkan protokol kesehatan dijaga ya supaya segera bisa menurunkan infection rate dari COVID ini ya. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.